Di sini kita membahas sistematika ataupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang di tingkat daerah. Jadi sebenarnya Bu Nur Hairiah ya, sistematika kita ini kita kan bicara bentuk kerangka yang dihasilkan dari naskah akademik kemarin. Ya, karena kelompok sebelumnya itu adalah bicara tentang naskah akademik ya, penelitian ilmiah yang menghasilkan luaran bentuk naskah akademik. Jadi setelah terbentuknya naskah akademik tentu akan dibuat secara khusus bagaimana sistematika dari isi peraturan perundang-undangan ini, baik itu tingkat undang-undang maupun peraturan daerah ya. Di sini ada yang namanya bab 1. Bab 1 ini Bu terdiri dari judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan serta lampiran ya. Jadi di sini saya contoh, saya coba searching, yaitu kelihatan ya perdanya ya. Kelihatan Pak. Ya, misalnya ini adalah perda Wali Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan dasar. Jadi ini adalah judul Bu ya. Sistematika yang pertamanya, judulnya. Jadi judulnya menyebutkan peraturannya nomor berapa, tentang apa. Jadi ini disebut dengan judul dalam sistematika itu. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan frasa ya. Frasa itu yang mana dalam sistematika peraturan perundang-undangan itu. Ya. Peraturan perundang-undangan itu menyangkut secara hierarkinya itu ya, ada undang dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi tidak hanya peraturan daerah saja ya, ataupun peraturan wali kota saja. Jadi di sini ada yang namanya frasa. Frasa itu yang mana? Yang disebut dengan frasa itu adalah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta wali kota Batam. Itu frasa ya. Kemudian ada yang disebut dengan konsideran. Ya. Konsideran itu yang mana? Ini konsideran. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan konsideran? Konsideran itu yang diawali dengan kata menimbang. Ya, jadi di sini ada konsideran itu adalah memuat uraian singkat ya mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar, latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundangan yang muat unsur filosofis, sosiologis maupun yuridis. Jadi yang mana tadi? Mengingat ini ya. Ingat, menimbang dan mengingat ini disebut dengan konsideran ya. Jadi ini kan mengacu pada tujuan dari negara. Tujuan negara ada berapa, Bu? Tujuan negara ada berapa? Tujuan negara Indonesia? Tujuan negara ada 4 ya. Di mana yang letak tujuan negara itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Ya, baik itu mencerdaskan, majukan, apalagi. Jadi dari sana kemudian dikembangkan, ya tidak mungkin diatur dalam satu peraturan saja. Maka akhirnya untuk mengatur yang berkenaan dengan tujuan dari negara tersebut, ya, maka penting dibentuk suatu peraturan. Maka peraturan ini kan wujudnya dari hukum itu sendiri, ya Bapak Ibu ya. Hukum itu kan nggak berwujud ya, tapi bisa dirasakan. Bagaimana merasakannya? Dengan lahirnya peraturan perundang-undangan. Makanya setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk pasti menimbangnya mengacu kepada tujuan negara. Ini disebut dengan konsideran, menimbang dan mengingat ini ya, konsideran. Kemudian sistematikanya itu dasar hukumnya. Ada dasar hukum. Dasar hukum ini mengingat. Ya, mengingat ini masuk bagian dasar hukum ya. Konsideran tadi hanya menimbang saja. Mengingat, dasar hukum ada mengingat. Ya. Nah, biasa di atas
undang-undang ataupun peraturan daerah ada mengingat. Ini mengingat ini merujuk dasar hukumnya ya, dari yang tertinggi sampai yang terendah dasar hukumnya. Mulai dari tertinggi tentunya undang-undang dasar ya. Jadi jangan sampai peraturan ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ya, atau untuk menjaga jangan sampai tumpang tindih ya, menjaga harmonisasi antar peraturan. Jadi peraturan yang ini dengan peraturan yang lain jangan sampai ada yang tumpang tindih, jangan ada sampai yang bertentangan. Jadi posisinya itu di bagian mengingatnya, ya, menetapkan dasar hukumnya. Setelah dasar hukum itu ada yang namanya diktum. Diktum itu yang mana? Diktum itu kata memutuskan, kata menetapkan, dan jenis dan nama peraturan perundang-undangannya, itu yang disebut dengan diktum. Nah, kita lihat contohnya tadi. Ini ya, diktum dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan Wali Kota Batam memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan dasar. Nah, ini disebut dengan diktum ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam sistematika penyusunannya. Setelah ada namanya diktum, ya, ada yang namanya batang tubuh. Batang tubuh itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari ketentuan umum, kemudian terdiri dari materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan peralihan jika diperlukan, dan ketentuan penutup. Jadi ini, kita lihat contoh tadi. Ini batang tubuh ya, bab 1, ketentuan umum. Di dalam ketentuan, di dalam bab ini biasanya ada pasal, ada bagian, ada ayat ya. Ada yang hanya punya pasal saja, ada yang sampai bagian saja, dan ada yang komplit dengan ayat. Ada yang pasal 1, bagian 1, ayat 1 misalnya. Kita lihat contohnya, ada nggak di sini ya? Nih misalnya pasal 3 bagian A ya. Bagian A. Kali ini pasal 6 ayat 1. Ini contohnya pasal 6 ayat 1. Dia ada gitu. Jadi ini sampailah terakhir dari batang tubuh ini ada ketentuan pidana tadi, ada ketentuan peralihan, dan ada ketentuan penutup. Ya. Kita lihat sampai akhir. Kita coba lihat contoh perda lain ya. Perda Kota Batam misalnya. Pak, tadi yang Bapak bilang pidana, maaf Pak, itu seperti apa ya Pak? Tadi kita belum bisa dapat. Ketentuan pidana itu sanksinya, Bu. Nih, ketentuan pidana itu jika diperlukan, ya. Jika diperlukan dan hanya untuk peraturan daerah, misalnya seperti ini. Yang memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Memuat mengenai lamanya pidana penjara, denda, ya, juga harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar, harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, dan kumulatif. Namun dalam perda hanya dimungkinkan dirumuskan secara alternatif, karena sifat hanya untuk pelanggaran. Makanya tindak pidana dapat dilakukan oleh orang atau perorangan atau korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada badan hukum, antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, juga pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan,
dalam melakukan tindak pidana. Jadi seperti itu, Bu, ya. Kita lihat contoh perda lain, ya. Ini tadi judul, ya, kita lihat halaman akhirnya. Ini ya, halaman akhirnya ada penetapan, ya. Ya, ada penetapan. Di sini kan tidak ada tanda tangan, ya, tidak ada tanda tangan. Kira-kira kenapa tidak ada tanda tangan ini? Apakah dia hanya bentuk rancangan atau bagaimana? Kenapa tidak ada tanda tangannya? Itu karena masih salinan, Pak. Salinan, Pak. Salinan, ya, betul. Nah, karena ini salinan. Salinannya ada tangan, Pak. Ya, karena ini salinan, ya. Nah, makanya di sini ada tulis salinan. Maka nggak ditanda tangan. Yang tanda tangan yang aslinya aja, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi itulah sistematika dari pembentukan peraturan daerah itu sendiri. Jadi secara umumnya isinya tadi kita sudah sebutkan, ya, mulai dari bab 1-nya, bab 2-nya, bab 3-nya, ya, sampai tadi penjelasan ketentuan penutup maupun peralihan, ya. Jadi seperti itu secara umumnya, Bu Nur Hairiah, ya. Ya, Bapak terima kasih sekali Pak atas penjelasannya Pak. Sangat mantap lah. Ya.